Kita semua pastinya sudah tahu apa itu belajar dan kita sering mengikuti yang namanya pembelajaran. Halo, saya Miranda Bella. Pada kesempatan ini saya akan mempelajari kembali materi belajar pembelajaran bab 1 yakni hakikat belajar dan pengajaran. Mari kita mulai. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan kebiasaan, sikap, tujuan, keyakinan, kepribadian, bahkan persepsi seorang. Dengan menguasai konsep dasar belajar, seseorang akan mampu memahami peranan penting belajar dalam proses psikologi untuk menghasilkan perubahan sikap individu dalam kehidupan sehari-hari. Secara harafiah, belajar adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh ilmu atau kepandaian, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah suatu proses yang terjadi dalam diri seorang yang mengubah tingkah lakunya, baik dari cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Belajar adalah suatu proses. Apa saja sih proses dalam belajar? Witting mengemukakan ada 3 proses atau tahapan dalam belajar. Yang pertama adalah tahapan perolehan informasi. Yang kedua adalah tahapan penyimpanan informasi. Dan yang ketiga adalah tahapan pendekatan kembali informasi. Lalu, apa saja ciri-ciri belajar? Ada 5 ciri-ciri belajar, yakni yang pertama adanya perubahan tingkah laku atau change behavior. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Yang ketiga, perubahan perilaku bersifat potensial. Yang keempat, perubahan perilaku adalah hasil dari latihan atau pengalaman. Yang ketiga, latihan atau pengalaman dapat memberi penguatan. Kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Benjamin S. Bloom mengemukakan ada 3 kawasan yang berubah sebagai hasil dari belajar. Yang pertama adalah kawasan kognitif atau yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual. Yang kedua adalah kawasan afektif yang berkaitan dengan aspek emosional. Dan yang ketiga adalah kawasan psikomotorik atau yang berkaitan dengan keterampilan. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga peserta didik berubah sikap menjadi lebih baik. Gann dan Briggs mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu rangkaian peristiwa yang disusun dan dirancang sedemikian rupa untuk mendukung dan membantu proses pembelajaran siswa yang bersifat internal. Lalu, apa saja sih yang menjadi ciri-ciri dari pembelajaran? Yang pertama, adanya tujuan, yaitu membentuk peserta didik dalam perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, atau langkah-langkah yang didesain atau dirancangkan secara khusus untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, fokus ajar, terencana dan tersusun dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik merupakan kunci mutlak terjadinya suatu pembelajaran. Yang kelima, adanya peraturan yang disepakati oleh peserta didik dan pendidik. Yang keenam, adanya pendidik yang tepat dan cermat. Yang ketujuh, adanya limit atau batasan waktu. Dan yang kedelapan, adanya evaluasi. Lalu, mengapa kita memerlukan pembelajaran? Yang pertama, karena peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif individu. Yang kedua, individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, perlunya lingkungan yang kondusif untuk mendukung individu mencapai potensi secara maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dan pembelajaran adalah yang pertama, faktor guru, yang kedua, faktor siswa, yang ketiga, faktor tujuan, yang keempat, faktor material, dan yang kelima, faktor lingkungan.
Diperlukan kerjasama yang baik di antara faktor-faktor tersebut untuk mencapai keberhasilan belajar dan pembelajaran. Sekian dari saya Miranda Bella, sampai jumpa. Terima kasih.